Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraka badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husni kama ra'aina. Tu ya wajah sururi, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khabiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajad, Ya Imam al-Qiblataini, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad, Ya Karimal walidaini, Hauduka safil mubarrad, Wirduna yawman nusuri, Wirduna yawman nusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Saroja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi bersama kita hari ini dalam program Saroja TV spesial bulan Ramadan. Alhamdulillah sore ini sudah hadir bersama kita Teh Feli yang insya Allah nanti akan menjawab pertanyaan para sahabat Saroja TV yang sudah masuk ke meja redaksi. Ya, jadi kita langsung aja ya Teh. Mungkin ada sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat Saroja TV yang masuk, mungkin Teteh ada pendahuluan dulu tentang judul kita hari ini, Panduan Puasa Khusus Perempuan. Oh, itu judulnya. Iya. Silahkan Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alal mahdi alladhi yamla'ul arda zulman wa jaqamu li'ad dan waqista kama muli'ad zulman wa jawra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mengambil berkah bulan Ramadan ini. Ini hari pertama kita berpuasa. Selamat berpuasa semuanya ya ibu-ibu. Selamat bersibuk-sibuk. Bersibuk-sibuk ya. Alhamdulillah kita bisa memulai kajian ini pada bulan puasa. Hari pertama bulan puasa insya Allah berkah. Ibu-ibu adalah menurut saya atau perempuan, nggak tahu bapak-bapak juga. Tapi banyak kan pasti kalau di kita nih ibu-ibu yang paling banyak mendapatkan berkah atau mendapatkan pahala. Ibu-ibu ini kesempatan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan puasa ini. Iya. Karena pertama perkhidmatannya sudah jelas, itu ibu-ibu yang lebih banyak daripada yang lain ya. Apalagi terutama bulan suci Ramadan ya. Ya ini dia, di bulan puasa ini, gitu. Ini banyaknya ibu itu meraup. Yang paling diuntungkan itu sebenarnya ibu-ibu di bulan puasa ini karena pertama perkhidmatannya pasti itu sudah di tempat kita pasti ibu-ibu kan. Iya. Bangun paling subuh ya, mungkin nanti tidur juga mungkin paling malam. Paling akhir. Dan pada saat itu yang di waktu-waktu diijabah itu adalah waktu sahur kan. Iya. Dan ketika buka juga. Sebenarnya sahur itu yang sebaiknya ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya itu pas waktu sahur karena yang lain masih pada tidur, ibu-ibu sudah bangun. Dan pertama itu sudah dapat pahala dari memasak lah atau mempersiapkan untuk sahur keluarga. Dan kedua ada beberapa doa-doa gitu ya. Kalau ibu-ibu misalnya hafal doanya sih bisa sambil masak gitu ya, atau sambil motongin apa gitu, sambil motongin bahan makanan bisa digumamkan gitu ya, daripada doa-doa daripada lagu-lagu yang terpugu atau di kita ini. Makanya mungkin ini juga sebenarnya tantangan buat orang jemaah Islam Indonesia. Kita ada TV ya, ada acara sahur gitu. Itu sebenarnya acara itu jadi mendistract kita yang tadinya misalnya mau dimanfaatkan nih untuk doa-doa, atau kita kalau ada yang sedang menghafal Al-Quran kan bisa sambil diingat-ingat ya di murajaah gitu, bacaan Al-Quran itu. Terus kalau bisa, nah ini mungkin pasti pembahasannya banyak. Salat sunnah itu tidak perlu menghadap kiblat, tapi tentu harus dalam keadaan suci ya. Jadi ketika kita masak kayak gini ya, atau nyuci piring, atau ketika menyiapkan itu kita bisa sholat sunat. Karena kan banyak banget sholat sunat di bulan puasa ini ya. Atau mau sholat menghadiahkan pada orang tua bisa, atau sholat sunat bulan puasa. Ada yang sholat 100 itu juga kan ada kita ya, dan sholat 1000 selama sebulan. Dan itu bisa dilaksanakan, tidak harus gini-ginian gitu ya. Makanya ketika dalam perjalanan sebenarnya kan itu kalau wajib nggak boleh itu ya, tidak sah karena makannya bergoyang-goyang. Tapi kalau sholat sunat boleh ketika kita perjalanan. Nah, sambil jalan, sambil melakukan sesuatu. Ibu melakukan aktivitas yang lain bisa. Nah, ibu-ibu ini lumayan sholat sunatnya misalnya bisa dilakukan apalagi ketika subuh ya. Tapi karena sholat sunat itu kan artinya sholat itu kan berdoa sebenarnya. Dan sebenarnya lebih utama berdoa, akan kita berbicara dengan Tuhan gitu. Kata saya baca juga dari kalau nggak salah Muhammad Bagas dulu ya pernah posting, kalau kita bangun tengah malam
Nggak usah susah sholat sunat, sholat ini susah tahajud susah. Udah aja menghadap kiblat kita baca aja ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin 10 kali kita gitu. Jadi kita menyapa Tuhan. Atau juga kalau yang udah baca bisa baca selawatan, silakan selawatan gitu ya. Tapi maksudnya untuk sholat sunat bisa itu karena nggak ada orang, nggak mungkin ada yang ngajak ngobrol kan. Iya. Jadi kita bisa sholat di situ dan menurut saya makanya itu Belum banyak anggota keluarga yang yang lain lain bangun bangun maksudnya kan ya. ketika kita apalagi Diisi itu dengan sahur sholat kan. sunat, iya. Atau kalau misalnya kita nggak ada ya, kalau punya mendengarkan doa misalnya doa Bahai itu ya, yang Iya. Kuli Baha, atau doa Hamzah Sumali yang malam kalau subuh dibaca, bisa mengiringi itu ya kalau Iya. bisa doakannya itu dia. Jadi banyak banget kalau ibu-ibu tuh banyak banget keuntungannya bulan puasa ini, meraup banyak keuntungan untuk bulan puasa. Jadi em, apa sih namanya, manfaatkanlah gitu dan berbicara aja kelihatan, jangan misalnya aduh kalau kita berbicara kayak Nugelo nggak mau nggak apa-apa, kita bilang ya Allah semoga ini hari ini misalnya gimana aja kita berbicara aja kepada Tuhan ya. Kita tahu kalau bermunajat susah nanti nangis gitu ya nggak apa-apa, agak susah. Tapi yang saya sarankan sih sholat, sambil sholat atau misalnya nyuci baju, nyuci piring sampai jangan, tapi memang harus ini sih ya kalau kata Ibu Miko, oh ya susah ya karena ketika katanya harus dilatih antara otak dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita sholat kan mungkin lagi ngestika agak susah, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, terus pakai ini Allahu Akbar Subhanallah bihamdi. Terus sekali, tapi kalau sujud kan 2 kali ya lah, ini sujud kedua, sujud pertama ya kan. Kalau Iya. itu untuk melatih konsentrasi berarti kan, jadi otak kita juga nanti ikut dilatih untuk konsentrasi itu. Iya, Jadi betul. Latihan fokus. karena kan itu nggak ada gerakannya, jadi kita benar-benar mengandalkan ingatan. Ya mungkin itu untuk, nah yang bekerja juga sama gitu ya, sama di perjalanan itu untuk dan nah untuk yang ini nih banyak, saya jadi ingat seorang pernah bertanya gimana ya itu hukumnya orang yang karena mereka ingin full, perempuan, ibu-ibu, mak-mak itu mereka ingin full puasa, ingin full ibadah di bulan Ramadan ini, mereka minum PL, No, minum iya. obat Maksudnya ini untuk mencegah supaya tidak tidak datang bulan. Iya. Kata mereka ketika haji pun kita bisa kan, kenapa puasa enggak? Iya. Pertama kalau haji tuh ada kodonya ya. Puasa kita kan bisa dikodok. Terus kalau haji ada rukun-rukun atau yang harus kita penuhi, kalau enggak hajinya enggak sempurna. Iya. Itu enggak ada kodok. Jadi haji yang kedua, nah mereka itu menurut saya ibadahnya hanya sebatas itu, puasa dan sholat misalnya ya. Padahal yang lainnya juga bisa. Baca Quran gitu. Untuk yang sedang berhalangan bisa baca Quran. Justru saya bilang pada mereka itu kesempatan kita misalnya nggak jadi tidak terambil waktu yang untuk sholat. Saya bilang ketika adzan berbunyi, kita pun mengemparkan sajadah di situ, bersihkan diri kita, mengemparkan sajadah di situ menghadap kiblat. Kita berdoa. Kalau zikir berdoa sebanyak-banyaknya kan nggak ada masalah itu. Iya. Baca Al-Quran pun kita bisa. Iya. Asal jangan megang aja. Ayat. Atau jangan hindari, bukan jangan haram untuk membaca surat-surat yang ada ayat sajadahnya, itu ada 4 ya. Dan semoga yang sudah pada hafal itu biasanya Hamim, Fussilat, surat Sajdah, Iqra, An-Najm sama Iqra, cuma 4 itu saja Yang harus yang wajib dihindari, itu ya. Nah itu dia jangan dibaca bismillahnya pun, untuk beberapa marja biasanya bismillahnya pun nggak boleh gitu. Iya. Nah, jadi baca Quran boleh kan, biasanya kalau dalam malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang ditambahkan tuh Ad-Duha, Zukhruf itu boleh, nggak ada sajadahnya. Mungkin Iya. karena itu juga menurut saya kenapa surat-surat itu yang mesti dibaca tidak ada surat sajadahnya, supaya ibu-ibu bisa baca. Jadi bisa dimanfaatkan itu kan, bisa berdoa banyak, bisa misalnya zikir yang banyak. Jadi ketika salat itu jangan dibiarkan begitu saja karena aduh kita pengen ibadah gitu ya. Sholat bisa itu, jadi tidak hanya sholat atau di depan puasa, dan itu waktu yang berkah itu kan waktunya ya. Ya. Ramadannya, bukan puasanya, itu bukan. Jadi bukan puasanya, manfaatkan itu waktunya. Manfaatkan waktu yang Bulan berkah Ramadan kayak itu ini. gitu. Jadi
untuk para ibu yang datang bulan itu sebenarnya hanya kecuali sholat dan puasa saja, seluruh ibadah itu sebenarnya Bisa, boleh iya. dilaksanakan oleh para ibu gitu ya Teh Betul. ya. Doa-doa banyak banget tuh. Doa, zikir ya Mm, semua. bahkan baca Quran pun bisa. Bacaan Quran juga bisa kecuali Asal tidak 4 menyentuhnya. ayat saja, 4 itu surat surat saja. ya itu Surat surat saja. saja deh itu. Iya. Mungkin itu saja pengantar dari saya sebelumnya untuk yang ibu-ibu yang datang bulan gitu. Jadi tidak haruslah pakai obat-obatan untuk pencegah. Ya, itu mungkin malah nanti bisa kita bahas kelanjutan bagaimana sih efek Nah itu dia. bagi kesehatan Bagi perempuan kesehatan ya perempuan. untuk para ibu yang karena khawatir tidak bisa beribadah puasa dan sholat di bulan Ramadan sehingga meminum pil pencegah datang bulan gitu ya Teh. Iya, itu nantinya ke maqasid syariah. Iya, betul, ya. Nanti membahayakan diri. Iya, hifdzun bagaimana nafs. efeknya kalau berbahaya berarti tidak Itu ini yang ya. justru jadi nggak berkah puasanya. Iya, Kalau justru dalam tidak. beberapa marja gitu justru batal puasa ketika kita melakukan sesuatu yang berbahaya Iya. bagi diri yang itu melukai diri gitu ya, yang membuat iya. jadi mudarat gitu. Iya, itu betul. justru batal puasanya. Justru batal puasanya. Ibadahnya Jadi batal. harus sangat hati-hati ya Teh ya. Iya. Banyak itu yang pertanyaan biasanya yang nanyain, ini kalau saya ziarah dalam keadaan ini datang bulan bisa nggak? Bisa, bilang gitu. Terus Iya. Teh ini ada amalan-amalan ini tapi saya sedang kehilangan, bisa misalnya susah ban gitu ya, Iya. bisa ikut aja bilang gitu. Ikut Mau pakai aja. mau kena juga boleh, Iya, nggak ada masalah. Iya. Ya justru itu disarankan. Disarankan lebih utama. Iya. Lebih utama. Jadi datang bulan bukan berarti semua ibadah itu tidak dilaksanakan. Justru itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan banyak ibadah tanpa kepotong waktu sholat misalnya ya. Bukan atau berarti puasa. Bukan berarti Tuhan tuh bilang, oh kamu ini kotor jangan dekat-dekat aku. Bukan ya. Ketika kita ini seperti pandangan zaman dulu tentang gitu perempuan ya. yang haid itu ya sangat ini sekali, sangat mendiskriminasi gitu. Ya, itu pengantarnya ya. Ya. Oke Teh, berarti untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi kita mulai masuk saja ke pertanyaan ya. Nanti dijelaskan lebih panjang di sini. Oh, ini sebentar saya baru ingat. Oh, karena saya masih ibu-ibu masak itu hati-hati kalau ada asap gitu ya, asapnya misalnya ada jangan banyak asap gitu, hati-hati hindari jangan sampai gini terus asapnya masuk ke dalam. Itu dinikmati lagi. Jadi mati lagi. Terhirup asap dinikmati atau gitu. Sate gitu kan gitu ya, itu asap satenya sengaja itu. Emang sih ada sengaja tidak sengaja, tapi itu kan main juga kita ingin ihtiyat ya, jadi hati-hatilah jangan dekat-dekat gitu kalau bikin sesuatu yang banyak asapnya hindari atau mungkin ditutup kali ya. Iya kalau bisa jadi ya. pas dipanggang atau ditutup gitu ya. Pas dibuka sih keluar aromanya dekat aja dan intinya jangan disengaja dihirup gitu ya Teh. Kalau ada asap rokok juga katanya mungkin orang ada yang merokok, hati-hati kita jauh kita takutnya masuk. Dan ketika beres-beres nih ibu sampai mana ini ke sini katanya mungkin kalau kita sekarang ini di swab ya kerasa gitu. Batasnya tuh jadi asap batas membatalkan puasa itu sampai di tenggorokan. Ketika kita nyampe ke tenggorokan ya, mungkin dari mulut juga ya kalau bisa terus bersih-bersih gitu. Kalau ibu sampai hati mah pakai masker aja kalau sekarang kan supaya nggak masuk debunya. Iya betul. Kita juga gitu. Jadi debu bukan hanya asap masakan, tapi yang tidak mau yang enak maupun yang enak dan tidak enak itu membatalkan puasa. Hukumnya membatalkan puasa. Ya betul. Gitu. Ini mungkin banyak yang belum tahu kali ya Teh. Jadi untuk kehati-hatian aja gitu. Ya. Lah banyak yang sengaja kira-kira lumayan gitu ya. Apa gitu? Wah, ini apa enak. Wah, wangi banget. Dicium. Dan untuk mungkin waktu belum tahu sih, belum berlaku hukumnya ya, tapi sekarang melalui Saroja TV kalau mau kita mendapatkan setelah kita tahu kita bisa mengkodok tidak usah bayar video itu mengkodok ya, karena kodok makan apa aja ya, maksudnya kita juga kayak kodok sholat kita nggak tahu nih untuk waktu saat itu saya belum tahu nih, nah kita kan mengkodok kalau ragu silahkan dikodok saja ya, diganti itu di hari lain.
Barangkali apa ceritanya itu. Oh ya, terus ini juga pokoknya sebenarnya intinya sih sesuatu yang membuat eh jadi menyusahkan ya kita punya, atau bukan menyusahkan. Itu hukumnya makruh kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi ya bersama, jadi bukan menyusahkan, apa ya, mudarat gitu ke kitanya, mudarat tadi ya, mudarat. ya Jadi memberikan efek negatif gitu ya maksudnya ya. itu terus yang melakukan sesuatu yang, atau tapi kalau itu juga makruh juga kalau kita membuat sesuatu yang bikin kita jadi enak, misalnya duduk di tempat ada kolam gitu ya, di situ aja gitu kan, jadi dingin ngadem gitu jadi berkurang rasa kesusahan kita berpuasa itu, atau Iya, katanya iya. nggak tuh di kita mau nggak ada ya, tapi saya lihat kalau baca itu ada yang kayak gitu mungkin orangnya, jadi memakai baju yang basah itu juga makruh Iya, tentunya, untuk mengurangi kalau apalagi kalau tempat panas mungkin kelelahan dalam berpuasa, Iya. mengurangi beratnya berpuasa ya. itu juga makruh ya, jadi Itu makruh. ya, atau mungkin kalau beberapa orang, makanya kita kalau berenang sih sudah jelas itu batal karena memasukkan seluruh anggota badan ke dalam air. Itu sudah Itu membatalkan ya. puasa. Tapi kalau kita berendam doang gitu ya, itu cuma makruh. Karena kan ngadem gitu enak. Iya. Cari apa namanya kenikmatan pada Kenikmatan. saat berpuasa Ada gitu ya. Heeh. Gitu. Iya, iya. Oh, dulu juga pernah sering orang kalau pakai ini kan tes mata atau ada yang eye drop gitu nanti batal enggak gitu, itu cuma makruh aja, ternyata saya lihat tidak batal. Tapi yang batal kan kalau masuk ke sini, karena kadang-kadang saya juga pernah merasakan pakai ini tuh pahitnya kerasa ke sini, berarti kan kerasa Nyambung ke masuk. situ ya. Nah, itu bagaimana? Kalau yang itu justru yang kalau kita melakukan itu misalnya karena apalah gitu ya, kayak itu makruh saja, tapi kalau sudah masuk ke sini ada kita kerasa, nah itu katanya membatalkan. Beberapa marja sih memang beda-beda ya. Atau kalau misalnya mungkin berasa tiba-tiba terus langsung Ya segera dikeluarkan, betul ya. bisa mungkin ya. Jadi nggak masuk, Pak. Betul. Jadi dalam beberapa marja terjadi perbedaan juga. Berbeda kalau untuk itu masuk dan tidaknya. Nah, ini Teh kalau misalnya ini kan lagi musim vaksin ya. Kalau vaksin tuh bagaimana Teh di bulan Ramadan? Karena yang saya baca dari imam itu ketika disuntik gitu ya, itu membatalkan puasa katanya. Meskipun itu untuk menyembuhkan untuk kesehatan katanya gitu. Jadi saya belum lihat di tempat lain ya. Yang lain malah kalau imam tuh batal katanya puasa kalau kita masukkan sesuatu ke dalam tubuh. Bahkan meskipun bukan melalui makan dan minum misalnya ya, jadi diinfus kita kan gitu ya. Oh iya. Meskipun itu infus sama ini sama nggak sama suntikan? Kalau infus itu kan sebenarnya memang dia ada yang berfungsi sebagai makanan ya, makanan dan cairan bagi tubuh. Kan untuk nah, melalui infus itu biasanya memang ada dimasukkan kalau juga obat. Kalau ini apa sih tempat ada yang dokteran nggak, yang tempat masuknya gitu antara infus dan vena, iya. Sama nggak arteri gitu? Iya. Oh sama berarti ya? Iya. Maksudnya saya kira ada tempatnya ini beda gitu. hukumnya infus aja. Kalau misalnya suntik ada dibahas khusus memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kalau situ sih infus ya, masih bukan suntik ya berarti. Iya. Infusnya karena mungkin makanya saya pengen tahu apakah itu jalurnya sama nggak, apakah dengan suntikan dengan infus sama nggak sih gitu. Iya. Oh, berarti nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kita bahas lebih lanjut lagi. Berarti kalau vaksin sesi Saroja bersama pakar kesehatan ya, apakah untuk mengetahui aja jalur masuknya itu suntik yang sejenis obat vaksin dengan infus gitu. Bener, ya. Karena kalau vaksin di sini ya, kalau infus nggak pernah ada yang di sini. Nggak ada. Berarti bukan vaksin di sini atau di sini ke saraf ya. Yang saya ingat iya berarti saraf, kalau ini kan ke arteri. Nah itu dia mungkin. Makanya jalur. Di sini juga para ulama bilang katanya tidak membatalkan puasa karena itu beda jalur saraf dan infus. Tapi kalau infusan itu meskipun katanya untuk mengobati tetap aja, karena kan orang yang puasa itu dilarang untuk orang yang sakit boleh memang puasa. Tidak boleh puasa. Jadi kalau diinfus itu memang sedang dalam keadaan puasa. Biasanya. Tapi kan ada juga yang diinfus karena kecantikan Teh. Masa? Itu bagaimana? Ada.
Oh gitu. Nah itu Iya. dia itu membatalkan puasa kan? Iya. Kan meski Jadi tidak dalam apa sih keadaan sakit. meski dalam keadaan sakit pun itu membatalkan lah gitu kan? Iya. Bukan dalam keadaan sakit untuk untuk menyembuhkan. Iya. Itu sudah membatalkan juga meskipun untuk Ada menyembuhkan. juga yang infus yang saya pernah baca itu untuk menyegarkan. Jadi misalnya kalau sudah begadang seharian kerja sibuk apa nanti itu kalau Dehidrasi diinfus maksudnya. iya. Nah itu untuk sebenarnya Nah, itu untuk dia, kesegaran bukan dalam keadaan sakit ya Mm-mm. tanda petik dia butuh infus Iya. bukan itu bisa Iya itu kan? ada teh iya. Maksudnya untuk mengobati saja itu batal gitu kan. Ya, Apalagi apalagi ini memang tidak nggak ada. gitu ya. Iya, iya. Iya itu. Oh, jadi kalau yang suntik vaksin itu Itu kita harus ya, cari harus tahu lihat dulu oleh jalurnya ya. mana gitu. Jadi kalau misalnya dia sama jalurnya dengan infus, Infus, nah itu kalau berarti berdasarkan hukumnya membatalkan batal puasa ya. gitu ya. Tapi kalau jalurnya Itu yang tidak, saya tahu tuh saya ingat karena disimpan di sini juga ya. iya di Karena sini, kan ada di sini, saraf katanya di iya, sini tuh yang justru cepat respon katanya Iya. gitu ya. Beda dia berarti fungsinya vaksin beda. dengan Di sini di sini kan? juga ya kebiasaan di paha gitu, Heeh. sama di sini. Sama di sini. Itu bukan tempat-tempat infus karena bukan Bukan. arteri gitu ya. Berarti Iya. makanya ada orang kedokteran ini. Iya, nanti berarti kita harus merujuk kepada apa namanya narasumber. Terus Sarojati hati-hati juga Kesehatan. ini apa namanya kalau sikat gigi ya kita kan karena mengeluarkan darah itu membatalkan puasa juga di dalam mulut. Jadi makanya yang sikat Iya, gigi iya. kadang-kadang orang suka ini ya keluar darah Heeh. ketika sikat gigi. Jadi makanya sebaiknya sebelum puasa dimulai kita lagi kan selalu Sebelum gitu. imsak, Sebelum segera adzan subuh azan sebenarnya ya. subuh ya kita Segera apalagi memang ini. kalau punya kebiasaan sering gusi Hmm. berdarah ya itu Nah, itu harus dia, diwaspadai hati-hati. gitu, jangan Ketika menyikat misalnya gigi. di tengah hari gitu ya. Iya, Gini tuh akan keluar hati-hati itu. Jadi itu dihindari aja. membatalkan mengeluarkan darah, Berarti membatalkan puasa, iya. puasa. Meskipun Kadang-kadang ada ini juga seperti ya, adik saya tuh dia kalau puasa gitu ya. Kan suka muntah ya mual kan. Iya. Muntah sudah jelas tuh membatalkan Iya, puasa kan. iya. Jadi ya hati-hati juga makanya jangan nggak usah lah buka ini apa mesti katanya oh ini untuk cuci muka kan supaya katanya itu sebenarnya hawa surga ya bau surga itu kan Iya. jadi katanya oh kita terus pakai sekarang sih pakai masker jadi nggak apa-apa nggak masalah nggak cuci ini juga nggak apa nggak gosok gigi misalnya siang-siang gitu ya nggak Iya. nggak enak mulut nih gitu kan. Iya, iya. Mm-mm. Atau berkumur gitu ya, Ya saya keluar takut aja tuh ya. mengeluarkan darah. Nah, itu bisa berakibat pada batalnya puasa. Jadi diperlukan kehati-hatian. Iya itu hati-hati. Mungkin kita bisa Iya langsung silakan masuk kalau ya. ada yang Ya. pertanyaan yang masuk. Sahabat Saroja TV, kita langsung masuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Saria Bandung. Bagaimana adab sahur dan berbuka di bulan Oh, iya, puasa tadi. Ramadan? Mm-mm. Ya, tadi sudah sempat Sebenarnya tadi sudah saya sedikit singgung ya. sedikit ya terhadap Nah, ini adab iya, sahur dan adab berbuka. sahur dan buka itu sebenarnya sama juga. Dua-duanya ketika kita melakukan sahur dan buka puasa perbanyak ini membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ya. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu yang banyak direkomendasikan di setiap buku-buku juga itu banyak baca inna anzalnahu ketika kita kalau misalnya doa-doa yang lain agak susah kan gitu ya. Makanya kalau menurut saya maaf nih ya berarti mungkin acara TV agak dikurangi gitu kalau untuk Iya. saat-saat buka dan saat sahur karena di situ itu waktunya banyaknya apa ya keutamaan itu Banyaknya keutamaan di situ, waktu sahur dan berbuka. apalagi sahur jelas. Dan kalau boleh saya sarankan itu kan imam kita pun sama berpuasa ya. Iya. Jadi ketika kita buka mungkin atau sahur karena belum tapi dia buka tuh jangan lupa. Saya kan selalu bilang ke siapa saya teman-teman, taqabbalallah gitu ya. Terus semoga puasanya kalau orang Farsi gitu ya, kabul basyid gitu. Jadi taqabbalallah. Semoga di selamat berbuka puasa atau selamat berbuka puasa aja kita santap itu apa namanya sapaan itu juga kepada imam ketika kita imam buka juga kita bilang imam taqabbalallah selamat berbuka puasa gitu ya supaya menghadirkan imam di sini dan memberi selamat. Iya dan ya biasanya kalau saya tuh baca Al-Faraj justru ya ketika buka puasa tuh baca Al-Faraj ya. Dan Al-Fatihah juga. Terus ada ininya juga kan karena saat itu ketika sahur dan buka itu saatnya di ijabah doa aja berbanyak aja doa apa aja yang keingetan. Itu lagi saya ya Allah kita ingat
Allahumma misalnya yang ada doa-doa setelah salat fardu itu kan Allahumma adkhil ala alil quburis surur, ada kan Allahumma shfi kullu marid. Kita lagi ingat, aduh ya Allah sembuhkan si ini gitu, Allahumma Iya. shfi misalnya siapa. Itu pas waktu-waktunya buka puasa dan sahur coba itu diingat-ingat gitu, atau kalau mau curhat sama Tuhan nah saat-saat itulah dimanfaatkan Sahur gitu. dan berbuka saatnya curhat Ya dengan kepada doa dia dan meminta meminta sebanyak-banyaknya apapun ya. itu ya. Jadi kalau Waktu diijabah. di Mafati itu ada kan ketika kita ini untuk bukanya sih tiga bait gigitan ya, 3 gigitan pertama disitulah saat-saatnya kita baca ini, atau ketika kita buka beberapa bismillahirrahmanirrahim biasanya kan Allah kalau saya tidur itu al-maghfirli gitu ya. Jadi ada ya wasi al-maghfirah ikfirli wasi al-maghfirah ikfirli gitu. Jadi ketika minum Membaca minum doa. itu doa saat di ijabah itu ketika minum buka puasa dan ternyata 3 gigitan pertama ketika kita buka puasa. Nah itu dia, makanya kalau kita lihat TV kan jadi lupa deh gitu ya, sayang Ya gitu sambil maksudnya nonton saat gitu itu ya. dilewatkan Ya. kan sayang gitu. Padahal Jadi itu adalah waktu-waktu khusyuk gitu. Jadi sebaiknya waktu jangan yang ada TV gitu ya. iya harusnya ya. Waktu kita Kalau khusyuk kita untuk misalnya berdoa. ribut kena anak apa, nah pas kita buka nah, sendirian aja kita bisa gitu ya, ya wasi al maghfirah bisa gitu sih ya, wasi al maghfirah ikfirli gitu ya, ampuni Mintakan saya gitu. pengampunan sebanyak-banyaknya saat mulai minum pertama dan 3 Ketika gigitan. baitan itu, nah 3 kalau gigitan pertama. 3 gigitan pertama itu misalnya lagi makan apa, nah itu doa ya kita itu macam baca doa. Nah 3 gigitan pertama itu untuk waktunya berdoa kita. Waktu yang diijabah sekali ya Teh. Ya, jadi itu Jadi ada adabnya sahur gitu ya, dan banyak berbuka. baca inna Memperbanyak anzalnahu, doa ya, banyak surah doa Al-Qadar. ya. Itu sebanyak-banyaknya atau Iya, sebanyak-banyaknya? Ketika kita makan juga kan lagi mau sahur mau buka inna anzalnahu juga boleh. Ya. Inna anzalnahu ini apalagi sekarang bulannya kan bulan diturunkan Al-Qur'an, sangat banyak direkomendasi untuk dibaca, banyak kan kalau di bulan ini, bulan hari-hari bulan biasa pun tuh kan misalnya ketika kita wudhu, Sebanyak-banyak. kalau kita nggak tahu bacaan wudhu untuk ini apa, baca inna anzalnahu Inna aja anzalnahu fi gitu, lailatul gitu. qadar. Iya. Karena bulan Ramadan adalah Apalagi bulan Ramadan. turunnya Al-Qur'an ya. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Neti di Bandung. Apa yang dimaksud puasa syariat? Nah itu dia ya, karena puasa itu kan ada yang syariat ya, ada tarikatnya, ada ini, itu banyak banget ya ini Iya. tahapannya. Dan ketika kita, nah sebenarnya kalau sudah ke puasanya bukan syariat lagi, itu lebih syariat itu yang paling atas menurut saya. Jadi ya secara pertama. syar'i kita mungkin, kalau ini menurut saya pendek pengetahuan saya, itu yang kita tahu aja ajaran dari ininya ini jadi ritual ya, lebih ke ritual gitu. Tapi ini kalau ini pertanyaan bisa nanti kita sampaikan ke Bapak juga ya, pertanyaan ini. Iya. Kalau saya juga kurang begitu banyak, karena ada tingkatannya ya Teh ya. itu yang paling tinggi itu pada ketika ya, lupa lagi tiga lagi, hakikat ya, syariat yang paling bawah, yang paling atas, mestinya yang paling luar gitu ya. Nanti hakikat, nanti di belakangnya hakikat apa ya, saya lupa lagi, pokoknya ada 3 sih, ada 3 bundaran gitu yang paling dekat kepada Tuhan, yang esensinya gitu. Nah itu yang lain-lain saya lupa bahasanya. Jadi puasa seperti ini gitu kan, kalau mungkin kalau syaratnya puasa tidak makan tidak minum gitu ya. Tapi kan kalau ada lagi misalnya tidak mengucapkan kata-kata kotor ya, atau misalnya menyakiti menyakiti hati orang lain gitu. Nah itu kan berarti tingkat puasanya lebih lagi. Nah ya itu juga berdusta, itu kalau di mazhab Ahlul-Bait berdusta itu membatalkan puasa. Berdusta, makanya untuk para penceramah mungkin itu kayaknya agak hati-hati, karena berdusta di sini maksudnya mengatasnamakan Rasulullah dan para imam. Misalnya dari Imam Ja'far As-Shadiq diriwayatkan bahwa bla 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 bla, padahal itu nggak ada riwayat itu membatalkan puasa. Jadi kalau untuk yang penceramah gitu hati-hati juga itu, mereka mengatasnamakan. Kalau mungkin kalau misalnya ini hadis dari Bukhari, Bukhari bukan termasuk Rasulullah dan ininya maksumin, mungkin boleh ya berpuasa tapi berdusta secara umum memang dia tidak dibenarkan ya. Atas apapun alasannya
Ya, Iyalah itu mah. berdusta itu membatalkan puasa. Tidak hanya bulan puasa ya. Ya, tidak hanya di bulan puasa. Itu dosa. Oke, kita lanjut ke Ya, pertanyaan mungkin nanti ketiga. Bu Neti kita sampaikan Oh kepada iya, penceramah yang lain iya, ya. nanti khusus Bu Neti ya, apa yang dimaksud puasa syariat itu nanti mungkin bisa Nah, saya kurang ditanyakan lebih mumpuni. lanjut ya ke Ke yang lebih expert. mungkin ke Ustadz Miftah barangkali. Selanjutnya, teh dari Ibu Nia Khairani di Bandung, bolehkah berpuasa orang yang lagi menyusui? Oh itu ya. Ibu ya, ibu yang orang. Iya, Ibu yang ibu yang menyusui ya, ya ibu jelas sama sih. Itu memang setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya saya kemarin waktu saya hamil dua-duanya, menyusui dua-duanya, nggak berubah ya. Maksud saya berpuasa pun produksi susu masih banyak. Anak-anak juga bayinya tidak sakit, misalkan kurang gizi misalnya ya, gitu. atau Atau volume ibunya ASI-nya ya masih berkurang, berkurang gitu kan ya, karena berkurang. karena berpuasa. Ya karena puasa itu di dalam lima dia juga disebutkan di buku-buku panjat taklid. Kalau nah, itu dia kita kembali lagi ke maqasid syariah ya, hifzun nafs. Jadi ketika pada diri itu pertama diri dulu kan, apakah itu menyakiti diri kita sendiri, apalagi itu menyakiti orang lain, menyakiti, membahayakan nafs nyawa orang lain ya. Itu kan tidak hanya misalnya kita sedang feeding kalau bahasa Inggrisnya, memberikan makan, memberikan amunisi untuk ini jiwa berikutnya, jiwa yang lain ini kan yang akan tinggi. Jadi itu orang beda-beda. Tapi kalau misalnya ibu merasa misalnya, wah kalau saya sakit nih kayaknya kurang, ini bisa agak pening karena pengeluaran banyak tapi masukan kurang gitu kan, itu sudah tahu sendiri kok. Jadi menurut saya tuh kalau syariah atau pelaksanaan agama itu kita pakai common sense ya, kita pakai aja ini akal sehat sebenarnya. Kalau itu membahayakan diri kita udah merasa sendiri, kita tahu kurang kita kan, aduh kok saya merasa gini, kita tahu sendiri, sudah berarti sangat, gitu ya. Atau misalnya berarti jangan puasa terus anaknya tiba-tiba jadi mencret karena kualitas susunya juga mungkin berbeda kan ketika kasihan. Makanya kemarin pun gitu kita bilang, terus saya sih nggak apa-apa, lihat anak saya juga oke, terus volume susunya juga. Jadi makanya saya bilang setiap orang berbeda-beda secara keseluruhan gitu. Pokoknya saya kecuali kalau itu membahayakan diri atau membuat diri kita sakit, apalagi orang lain sakit, tidak ini sebaiknya tidak berpuasa. Oke, kita lanjut lagi teh pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Susi Senda di Bekasi, yang serupa juga pertanyaan dari Ibu Halimatus Sadia di Bandung. Kalau ada hutang berpuasa dari gadis yang belum dibayarkan, apakah tetap diganti berpuasa di bulan lain atau cukup membayar fidyah saja? Kado puasa itu dari gadis ya, ini sebenarnya kalau misalnya belum balik, emang tidak usah di kodo ya, diganti. Tapi kalau kita misalnya mau dengan ada kelapangan seperti halnya kita sholat, mengkodo sholat, kita tahu ada nggak ketinggalan. Misalnya ada salah seorang ulama itu kan ketika dia sholat, setiap dia saat wajib dia mengkodo sholat, dia bilang karena saya nggak tahu yang dulu gitu gimana gitu, dia bilang katanya saya selalu sholat misalnya di belakang padahal saya misalnya kayak gitu. Dan ini pun kodok pun kalau kitanya misalnya lagi anak lapangan, insya Allah kesehatan gitu ya, kita bisa mengkodok, tidak fidyah ya. Kalau fidyah itu ini kalau puasa itu hanya mengkodok saja ya. Kalau misalnya hanya karena misalnya bepergian atau halangan datang bulan, itu hanya mengkodok. Tapi kalau misalnya melakukan sesuatu yang tidak boleh ya, yang diharamkan misalnya gitu, itu ada fidyahnya. Kita misalnya kalau suami istri kita melakukan suami istri ketika dalam berpuasa, sudah tahu itu kita nggak pernah melakukan juga, itu ada maksudnya, karena fidyah itu kan denda ya sebenarnya kan tidak hanya kita membayar hutang kita kepada Tuhan, tapi ada dendanya gitu. Selain itu kalau melakukan hal-hal yang sudah haram, misalnya diharam, sakit mungkin yang diharamkan. tidak bisa lagi. Nah itu atau kemudian orang yang sakit, dia nggak mungkin bisa
mengkodok puasa. Tapi kalau misalnya orang tua yang sakit kan kita sudah tahu dia nggak mungkin tidak puasa, nggak mungkin puasa. Nanti ketika mereka meninggalkan kita gitu, anaknya kan Anaknya mengkodok yang gitu mengkodokkan puasa puasa yang itu. tertinggal itu. Jadi terus kalau beberapa majelis sih ada tidak disarankan untuk sholat, ada yang malah mungkin ayatul saniyah kalau salah. Tidak boleh itu ya, kalau ayatul saniyah itu tidak boleh sholat puasa yang lain dulu, misalnya sunat gitu, puasa sunat nisfu Sya'ban, misalnya puasa sunat awal bulan gitu ya kan, sebelum kodoknya dihabiskan. Tapi kalau marjah lain saya lihat boleh aja. Makanya kalau saya sendiri puasa, saya biasanya niatnya kodok aja, bukan puasa sunat. Jadi ketika nisfu Sya'ban pun niatnya ya puasa kodok aja. Iya. Jadi menghabiskan aja dulu kodoknya gitu. Yang Iya. mudah-mudahan kalau misalnya nanti dihitung sunat ya apa toh kita niatnya kodok, tapi kan dapat juga pahalanya kita Yang pada malam bulan nisfu. pertengahan bulan itu Iya. ya. Dan nah bedanya ini kenapa tuh harus pakai ya, karena kenapa niat kita bisa beda, karena ketika kita ketika kita puasa kodok setelah zuhur tidak boleh batal. Misalnya ini sama hukumnya dengan kalau puasa wajib ya. Iya. Tapi kalau sunnah mah nggak masalah ya Nggak gitu. ada Tapi kalau masalah, misalnya kita niatnya kodok atau nazar ya, itu kan sama dengan kodok juga. Wajib ya Teh. Wajib jadinya. Jadi ketika kita misalnya mau nggak jadi deh, misalnya ada orang undangan, ya. saya mau ini, nah sebelum zuhur lah tiba-tiba diputuskan mau apa enggak gitu, jangan sampai pas nanti siang, aduh udah siang, sudah terusin gitu. Iya. Puasanya tidak boleh batal puasa. Jadi Boleh batal. itu bedanya kodok dan misalnya niatnya nanti sunat atau kodok iya. ya. Karena kalau kodok atau nazar itu berarti wajib. hukumnya jatuhnya ya Teh. Sama dengan jadi ya kalau bisa ya dibayar kodok. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan diselesaikan dulu kodok-kodoknya semua ya. Oh, insya Allah, tapi sebenarnya ada, kalau saya lihat Ada Imam ada Khomeini juga bisa yang juga tidak mengharuskan. tidak haruskan ini. Insya Allah sih kita ini keburu lagi tahun depan gitu ya. Jadi Iya. kita Semoga masih ada dipanjangkan waktu. usia, ya. Jadi kalau ada kesempatan, karena kodok itu hutang ya harus dibayar Iya. kita. Mau dari gadis atau kapan tetap aja harus dibayar. Kata Bu Iya. Susi apa tadi tuh? Ya, apakah tetap diganti Iya benar. berpuasa? Iya tetap diganti berpuasa. Tetap diganti berpuasa ya. Kecuali Ibu Susi mungkin dan kalau Ibu dianya Halimah. sakit ya, Ya. bisa video, tapi nanti bisa anaknya Bu Susi nanti yang Iya. mengkodok Iya. puasanya gitu. Jadi tidak membayar dengan fidyah, tetapi tetap tetap diganti berpuasa. dengan puasa di bulan lain. Teh ya Teh? Ya betul. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Laili di Makassar. Amalan praktis bulan suci Ramadan bagi perempuan bekerja. Teh. Praktisnya itu dia sebenarnya hampir sama dengan ibu-ibu tadi saya bilang ya. Ini ibu-ibu yang bekerja, Karena dia ada kewajiban ada harus ke kewajiban. kantor misalnya ya. Itu di tengah-tengah misalnya kan, apalagi dalam perjalanan itu dia, saya bilang manfaatkan ketika waktu-waktu sendiri gitu ya, ketika dia dalam perjalanan bisa nih, ketika menyetir juga kita bisa pertama ya doa atau kita bisa sholat sunat juga gitu, karena kan pahala di bulan puasa ini berlipat-lipat ya. Jadi ketika kita sholat sunat hanya 2 rakaat misalnya, kalau di bulan lain 2 rakaat itunya pahalanya, nah kalau di bulan puasa kan bisa 70 misalnya gitu. Jadi manfaatkan itu gitu, kalau misalnya untuk sholat sunat, manfaatkan sholat sunat. Terus ya manfaatkan aja seininya, karena kan ini tuh ingat-ingat aja bulan puasa waktunya ini yang berkah ya, bukan gerakannya atau ritualnya itu, tapi waktunya itu. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya. Terus yang tadi jadi kalau saya sih ininya menyarankan, karena ketika sendirian gitu ya, mendingan sholat, atau dulu waktu saya sekolah, waktu saya kuliah, kalau nyetir sendiri kan saya akan nyalain radio, karena supaya kalau sendirian kan kita bisa sholawat, bisa mengulang misalnya kita bacaan Al-Quran yang kita hafalkan di jalan kan, gitu kan. Kalau mau sholat boleh nggak apa, ini bisa ambil gerakin nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa sudah hebat antara konsentrasi sholat dan konsentrasi jalan, sudah hebat, silakan. Mungkin lama-lama jadi ahli juga, jagoan gitu ya. Iya. Ini asal jangan itu dia, jangan ada teman di pinggir, karena kan mungkin dia nanti diajak ngobrol ya. Kasihan juga dia yang hidup. Jadi waktu-waktu sendiri di bulan Ramadan itu adalah waktu yang Manfaatkan sangat
baik untuk dimanfaatkan, meraih Mm-mm. sebanyak-banyaknya pahala ya Teh. Itu yang bekerjanya gimana dulu ya? Iya, betul. Ya kalau misalnya kerja di pekan komputer kan lumayan juga. Ambil Bisa. perbanyak aja mendengarkan ini apa Al-Qur'an ya, terus in anzalnahu itu juga dibaca, Lailatul Qadar dibaca itu. Iya. Jadi Oh, semua udah itu sudah. aktivitas Benar ya. di bulan Ramadan itu sebenarnya Mm-mm. bisa dilakukan sambil berzikir, berdoa, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an Atau gitu ya. kembali kali ya. Zikir dan berdoa itu dilaksanakan dalam semua aktivitas. Dalam semua Jadi aktivitas ketika kita melakukan apapun di bulan puasa ini, lakukan itu dibarengi untuk selalu ya, di dalam itu lingkaran itu aja kita misalnya pada Tuhan ya, pada jangan malu ngomong sendiri gitu ya. Sok aja ngomong misalnya, aduh ya Allah, Waktunya ini curhat kan gitu ya, saya Waktunya gini curhat. ya. Ibu-ibu kan suka curhat tuh. Ya, bukan suka curhat ya, ngomong aja sendiri nggak apa. Kalau Curhatnya menurut sama Allah. ini mertua saya di waktu di Amerika bilang gini, nggak apa-apa kamu ngomong sendiri asal jangan jawab aja. Jangan jawab, jangan kalau kita mau, aduh kunaon nih teh gini, terus dia jawab sendiri, nah itu dia yang harus Ya. hati-hati. Kalau ngomong Monolog. kalau ya monolog. Nanya sendiri, jawab Karena sendiri ya. Itu tuh sebenarnya nih syarat untuk bukan syarat, ini tip juga untuk Ibu Nina yang selalu tanya sama saya, apa sih resepnya itu ya anti baper. Atau ada teman saya bilang, oh ini mah anggar wae cenah, pasti muda. Oh gitu ya. Jadi salah satunya itu ketika kita curhat pada Tuhan, jangan disimpan dalam hati. Misalnya kita lagi kesal sama suami atau kesal sama siapa, apa yang teman kerja, jangan disimpan di sini, keluarin aja sama Tuhan. Aduh ya Allah, itu tuh tadi hari ini tuh saya gini. Atau itu suami saya ini kenapa ya Allah, ini. Keluarin itu. Jadi ketika kita keluarkan, Ya. kan nggak di sini. Jadi tidak akan berbuah kekerutan-kerutan ya. Atau jadi wajah kelihatan tua sebelum waktunya, itu dia. Jadi manfaatkan itu pada tuh. Kalau nggak ada orang ya enaknya sih ada orang kan, tapi kadang-kadang orang yang datang konsultasi pun dia tuh bukan ingin jawaban, tapi pengen ada orang mendengarkan saja gitu kan. Dia sebenarnya mengeluarkan unek-unek itu yang Iya. penting. Mungkin nah itu dia Bu Nina, tips saya salah satunya adalah mengeluarin aja unek-uneknya, jangan disimpan dalam hati. Jadi kalau nanti suatu saat dengar saya lagi ngomong sendiri, jangan kaget gitu ya. Iya. Suami saya langsung gini, what? Kamu ngomong, did you say something to me? Enggak, saya sendirian. Gitu. Ya, alhamdulillah Teh, kita sudah Oh, yang sampai doa di itu. penghujung acara. Alhamdulillah. Para ibu, sahabat Seroja TV, menarik sekali ya obrolan kita hari Alhamdulillah. ini bersama Teh Feli. Banyak hal ternyata yang harus dibahas. Intinya adalah Ramadan itu adalah bulan ladang perhikmatan Betul. para ibu ya, di mana Ladang pahala. saatnya ya meraih sebanyak-banyaknya pahala. Gitu ya Teh. Betul. Nah, untuk menyempurnakan obrolan kita hari ini, mungkin Teteh berkenan untuk menutup dengan doa hari gitu. pertama ya di bulan Ramadan. Silakan Teh. Itu saya di situ. Ini ya. Ya, ambil dulu. Ya, ambil dulu ya. Bagi ibu-ibu yang belum tahu juga, kita setiap hari ada doanya, kayaknya doa harian bulan Ramadan. Sekarang ini insya Allah kalau yang mengikuti Instagramnya kata Kang Jalal, di situ akan ada setiap hari. Oh siapa nih atau yang mendoakan juga? Ada yang hari ini kita posting yang bahasa Sunda untuk orang di Bandung atau orang Sunda, mungkin memang ketika kita namakannya ya, ketika nyaman. kita saya bilang berdoa nggak usah pakai misalnya ya Allah Allahumma gitu, itu pakai bahasa Arab. Pertama itu bukan bahasa kita sendiri ya, mungkin nggak hafal artinya, meskipun hafal artinya juga kurang meresapi, kurang menjiwai. Ya, Jadi makanya baik juga kalau kita berbicara kepada Tuhan tuh ngomong aja gitu, misalnya Pakai seperti bahasa kita pakai bahasa kita sendiri. sendiri. Ya Allah, kita gini ya curhat, benar tadi kata Bu Nawi, kita curhat aja kepada Tuhan, omongin. Nah ini juga di kata Kang Jalal ini, doa hari pertama ini ada yang pakai bahasa Sunda juga, ada yang pakai bahasa. Dua-duanya akan saya bacakan untuk Sunda, karena kadang-kadang untuk orang Sunda itu lebih kumaha gitu katanya ya. Maka bisa sebaiknya sih nanti dibacanya tadi pas awal hari ya. Iya. Kayak kita baca dulu untuk doa hari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ja'al siyami fihi siyamas shaimin wa qiyami fihi qiyamal qaimin wa nabbihni fihi an naumatil ghafilin wa habli jurmi fihi ya ilahal alamin wa'fu anni ya afiya anil mujrimin. Ya Allah, jadikan puasaku di bulan ini puasa mereka yang qiyam, mereka yang siam, dan ibadah malamku termasuk ibadah mereka yang qiyam. Bangunkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Ampuni dosa-dosaku, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan segala kesalahanku, wahai yang mengampuni setiap hambanya yang memohon ampunan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh, bahasa Sundanya ya. Ada misalnya. Oh, ini doa untuk ibu-ibu yang merasa lebih pas dalam pakai doanya ya. Nun Gusti, jantankeun saum abdi, saumna jalma-jalma anu benar-benar saum. Sareng ibadah peuting abdi kaasup ibadah aranjeuna anu benar-benar qiyam. Jaga abdi dina ieu sasi tina sarena jalma-jalma anu lalawora. Mugi dihapunten dosa-dosa abdi nun Gusti anu murbeng alam. Lubarkeun sadaya kalepatan abdi nun Gusti anu ngahapunten ka setiap abdi. Hasil abdina anu nyuhunkeun pangapunten. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Saroja TV. Itulah tadi perbincangan kita bersama Teh Feli sore hari ini. Semoga dengan perbincangan kita hari ini banyak pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati itu bisa dijawab ya. Semoga juga saya mohon alafu minkum. Semoga menambah pengetahuan ya. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu yang utama juga adalah mencari ilmu di bulan ini. Iya. Jadi mendapatkan ilmu yang majelis itu yang majelis ilmu. Iya. Insyaallah. Untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, saksikan terus tayangan Saroja TV. Kami hadir setiap Sabtu sore jam 15.30 sampai 16.30. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, jangan saya pilih share, like, subscribe gitu ya. Oke.